Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Kartika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai measure of position. Measure of position adalah metode yang menentukan lokasi suatu nilai dengan membagi kelompok data tersebut ke dalam bagian yang sama rata. Measure of position terbagi menjadi 3, yaitu quartile, desil, dan persentil. Yang pertama kita bahas mengenai quartile. Quartile adalah membagi data peringkat menjadi 4 segmen dengan jumlah nilai yang sama, yaitu terdiri dari quartile 1, quartile 2, dan quartile 3. Quartile terbagi jadi 2 jenis, ada quartile untuk data ganjil dan quartile untuk data genap. Nah, contoh untuk data ganjil diketahui ada data sebagai berikut. Yang ditanya adalah berapa nilai Q1 dan Q3. Nah, solusinya adalah kita urutkan terlebih dahulu data kita, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita tentukan nilai titik tengahnya atau Q2. Q2-nya ada di 37, yaitu pas di titik tengah di urutan data ke-7. Kemudian kita hitung nilai Q1-nya, bisa kita hitung langsung atau kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah 1/4 dikali N plus 1. Q1 sama dengan 1/4 dikali 13 plus 1, sehingga didapatkan 14 dibagi 4, sama dengan 3,5. Artinya, data Q1 kita terdapat di data ke 3,5, yaitu 31 ditambah 32 dibagi 2, sama dengan 32. Kemudian untuk Q3 kita, dapat kita gunakan rumus 3/4 dikali N plus 1, sama dengan 3/4 dikali 13 plus 1, sama dengan 42 dibagi 4, sama dengan 10,5. Nah, artinya data Q3 kita terletak di 10,5, yaitu di antara 10 dan 11. Jadi kita bisa hitung 44 ditambah 46 dibagi 2, yaitu 45. Kemudian untuk contoh data genap, diketahui ada 14 data sebagai berikut. Tentukan nilai Q1 dan Q2-nya. Nah, ini bisa kita tentukan juga menggunakan rumus Q1 sama dengan X dikali N plus 2 dibagi 4, di mana X adalah kuartil keberapa. Nah, kita ingin mencari kuartil 1, berarti X-nya sama dengan 1 dikali 14 plus 2 dibagi 4. Jadi sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti kita ambil Q1 adalah data keempat, yaitu 33. Kemudian untuk Q2-nya, kita dapat menggunakan rumus 0,5 dikali XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 plus 1, sama dengan 0,5 X14 dibagi 2 ditambah X14 dibagi 2 plus 1, sehingga 0,5 dikali X7 ditambah X8 sama dengan 0,5 dikali data ke X7 adalah 39 dan data X8 adalah 40. Jadi sama dengan 39,5. Yang selanjutnya adalah desil, yaitu membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Rumus desil dapat kita gunakan DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Kita ambil contohnya. Diketahui berikut adalah honor buruh cuci sepatu dari 13 karyawan dalam satuan Rp1.000, yaitu sebagai berikut. Nah, yang ditanya adalah carilah nilai dari desil 1. Solusinya, kita urutkan dulu data kita dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kita masukkan ke dalam rumus desil, sehingga D1 sama dengan nilai ke 1 dikali 13 plus 1 dibagi 10. Sama dengan nilai ke 1,4 sama dengan berarti 1,4 adalah data ke 1 lebihnya datanya adalah 0,4. Berarti kita lihat data ke 1 adalah 30, kemudian kelebihannya 0,4 berada di antara data kedua dan data ke 1, sehingga dapat kita hitung sama dengan 30 ditambah 0,4 dikali 35 dikurang 30 sama dengan 32. Kemudian yang selanjutnya adalah persentil, yaitu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Kita lihat contohnya. Diketahui, guru matematika memberikan beberapa deret angka sebagai berikut.
Yang ditanya adalah, sang guru meminta anak kelasnya untuk mencari tahu berapakah nilai dari persentil 75. Solusinya adalah kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kita bisa gunakan rumus persentil. LP sama dengan N plus 1 dikali P per 100. Kita cari persentil 75 atau P75 sama dengan 10 ditambah 1 dikali 75 per 100 sama dengan 8,25. Kemudian persentil 75 artinya berada di data ke-8 dan kelebihan datanya adalah 0,25 yang terletak di antara data ke-9 dan data ke-8. Sehingga persentil 75 sama dengan 9 ditambah 0,25 dikali 10 dikurang 9 sama dengan 9,25. Demikian pembahasan kita mengenai measure of position. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Selamat belajar!